Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Anna yang merupakan kenalan Suhu Thea. Dia dikeluarkan dari sebuah sanggar senam akibat ribut dengan temannya sendiri. Adegan kemudian berpindah ke tempat lain, tepatnya di sebuah toko obat bernama Po Chi Lum yang dikelola oleh suhu bela dirinya Jet Li, sekaligus ahli pengobatan tradisional yang bernama Suhu Thea. Pada malam itu ada seorang pasien bertanya padanya, setelah melihat sebuah foto di dinding. Foto itu merupakan foto dirinya dengan murid pertamanya yang bernama Jet Li, yang saat ini tinggal di Hong Kong dan entah mengapa Jet Li belum juga dating ke Amerika. Padahal dia sudah berjanji akan datang secepatnya. Selain Jet Li, ternyata ada satu foto lagi di sana, yaitu foto mantan muridnya yang merupakan orang asli Amerika. Dia bernama Johnny. Dia sudah lama menghilang, setelah selesai berguru bela diri pada Suhu Thea. Tidak lama setelah pasien itu pulang, Suhu tak didatangi oleh seseorang di sana. Seseorang itu ternyata adalah Johnny, yang tiba-tiba muncul untuk menantang gurunya dan mengajak bertarung. Awalnya si Suhu menolak ajakan bertarung, akan tetapi karena Johnny memaksa dengan cara menghancurkan tokonya, dengan terpaksa si Suhu akhirnya melawannya. Johnny menantang bertarung bukan tanpa alasan, dia memang berniat mengalahkan semua jagoan yang ada di Amerika. Dengan tujuan untuk membuktikan siapa yang terkuat, sekaligus juga untuk mengangkat nama perguruannya sendiri. Karena usia yang sudah tua, si kakek tentu tidak bisa mengimbangi si Johnny yang masih muda dan akhirnya kalah dengan keadaan terluka parah. Beruntung perkelahian itu tanpa sengaja terlihat oleh Anna, dan Anna langsung menolong si Suhu yang kemudian dirawat di rumahnya. Singkat cerita beberapa minggu kemudian, diperlihatkan Jet Li yang baru datang ke Amerika. Ketika Jet Li baru saja turun dari sebuah bus, dirinya tiba-tiba tasnya dirampok oleh 3 orang berandalan. Untungnya dia jagoan bela diri dan juga kecepatan Jet Li dalam mengejar mereka, akhirnya dengan mudah mereka tertangkap. Setelah mereka bertiga melihat kehebatan Jet Li seorang jagoan kungfu, mereka menyembah-nyembah si Akang Jet Li, dan meminta Jet Li untuk mengangkat mereka menjadi muridnya. Namun karena Jet Li sedang buru-buru untuk menemui gurunya, si Akang Jet Li tidak peduli dengan permintaan mereka. Tidak lama setelah itu Jet Li akhirnya sampai di Po Chi Lam setelah diantar dengan taksi. Saat itu dia melihat keadaan toko milik suhunya sudah disegel, kemudian dia mencoba menerobos masuk dan terkejut setelah melihat keadaan di dalamnya yang sangat berantakan. Rupanya semenjak kejadian itu si Suhu Thea masih tinggal di rumah Anna, karena luka-lukanya yang masih belum sembuh. Beberapa saat kemudian Jet Li dibuat marah oleh beberapa orang yang kembali menyegel Po Chi Lam. Rupanya penyegelan itu atas perintah dari seorang wanita bernama Neng Ami. Dia menjelaskan bahwa dia bekerja pada sebuah bank swasta, dan saat ini dirinya terpaksa menyita sementara toko tersebut karena Suhu Thea belum juga membayar uang cicilan. Ami juga menambahkan bahwa Suhu Thea sampai saat ini dilaporkan menghilang setelah terlibat perkelahian yang menghancurkan tokonya. Setelah Jet Li mengerti dengan semua yang dijelaskan oleh Ami, dia akhirnya pergi untuk mencari keberadaan gurunya. Dia telah mencari ke beberapa tempat dan tetapi belum juga menemukan petunjuk. Ketika sedang bingung, tiba-tiba dia saja didatangi oleh 3 berandalan yang waktu itu merampoknya dan tujuan mereka mencari Jet Li adalah untuk mengajak Jet Li tinggal sementara di tempat mereka. Ternyata tempat tinggal mereka yang merupakan sebuah bangunan kosong, sedang dirusak oleh anggota geng berandalan yang sering sekali memalak mereka bertiga. Awalnya Jet Li terlihat tidak peduli dengan apa yang terjadi. Akan tetapi karena kasihan akhirnya dia membela mereka dan menghajar semua berantalan itu. Walaupun Jet Li telah mengalahkan semuanya, apa daya tempat tinggal mereka sudah terlanjur dibakar oleh berandalan tersebut. Maka dari itu si Akang Jet Li yang kasihan, kemudian mengajak mereka bertiga untuk bermalam sementara di Po Chi Lam. Ketika mereka semua sampai, Jet Li melihat ada seseorang di sana yang sedang menyelinap di tempatnya. Ternyata itu adalah Anna yang sengaja masuk ke dalam toko untuk mengambil obat yang diperlukan oleh Suhu Thea.
Pagi harinya, Jet Li terbangun karena keributan dengan pihak bank dan karena dia dan ketiga temannya yang masih berada di dalam pocilan. Mereka terpaksa melaporkan Jet Li ke polisi, hingga membuatnya langsung ditangkap. Ketika Jet Li sedang diinterogasi, dirinya melihat bahwa polisi yang ada di depannya sedang mengalami sakit perut. Maka dari itu Jet Li yang mengerti tentang ilmu pengobatan, mengajari dan membantu menyembuhkannya. Bahkan para polisi lain yang tertarik, ikut juga mempraktekkan metode pengobatan yang diajarkan oleh Jet Li. Tidak lama setelah itu, Mei datang ke sana untuk membebaskan Jet Li, karena Ami telah membatalkan tuntutannya. Di samping itu, komandan polisi juga mendatangi Jet Li untuk bertanya tentang Johnny. Dia meminta bantuan Jet Li untuk menangkap Johnny karena Johnny yang sudah membuat resah masyarakat. Berkat arahan dari Ami, ada beberapa tempat yang kemungkinan didatangi Suhu Tea. Kemudian dia mencarinya dengan datang ke sebuah perguruan kungfu, akan tetapi bukannya disambut dengan ramah, malah diremehkan oleh guru perguruan itu. Bahkan guru perguruan itu menyuruh salah satu muridnya untuk bertarung melawan Jet Li, yang tentunya murid itu kalah dengan begitu mudahnya. Karena tidak mendapatkan informasi, Jet Li memutuskan untuk pergi dari sana. Saat dalam perjalanan, tanpa sengaja dia bertemu dengan Johnny yang sama-sama tidak saling mengenal. Untungnya sebelum Jet Li pergi jauh, Anna yang dari tadi mengikutinya kemudian memanggilnya untuk memberitahu keberadaan gurunya. Rupanya Johnny mendatangi perguruan yang barusan didatangi oleh Jet Li, dengan tujuan untuk menantang guru bela diri di sana. Bahkan menurut kabar yang beredar, sudah banyak perguruan yang menjadi korban dari kebrutalan Johnny. Di sisi lain, Jet Li akhirnya bertemu dengan gurunya, akan tetapi gurunya malah marah dan menghindar karena Jet Li dianggap sudah tidak peduli padanya. Padahal alasan Jet Li tidak juga dating ke Amerika, karena harus mengurus dulu paspor dan juga visanya, sebab Jet Li tidak ingin datang secara ilegal. Keesokan harinya ketika di kantor bank, Ami melihat bahwa pacarnya telah berselingkuh. Kejadian itu bersamaan dengan datangnya Jet Li, yang bermaksud untuk membayar tagihan. Momen itu, tentu dimanfaatkan oleh Mei untuk memutuskan pacarnya, dengan mengaku bahwa Jet Li adalah pacar barunya. Saat di parkiran mobil, Johnny ternyata mengikuti Jet Li karena sudah tahu bahwa Jet Li adalah murid Suhu Tea. Bersamaan dengan itu mobilnya ternyata akan dicuri oleh gangster yang tempo hari dihajar oleh Jet Li. Ternyata Jet Li itu diincar oleh Johnny dan juga oleh bos gangster itu. Untungnya Jet Li dan Mei berhasil kabur dari sana, dan memutuskan untuk berjalan-jalan sambil mengobrol di tepi pantai. Kemudian saat mereka berdua akan pulang, Jet Li bertingkah aneh seperti sedang menyupir. Melihat hal itu Mei kemudian mengajari Jet Li menyupir sampai-sampai Mei ditilang oleh polisi karena Jet Li mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Pada malam harinya ketika Anna dan ketiga teman Jet Li sedang mencari obat untuk Suhu Tea, mereka tiba-tiba didatangi oleh anak buah dari Johnny yang berniat untuk menculik Anna. Mengetahui hal itu, ketiga teman Jet Li langsung melindungi Anna walaupun mereka harus berakhir babak belur. Singkat cerita, pada suatu malam Jet Li dan ketiga temannya memutuskan untuk berjaga di pocilan. Mereka khawatir dengan komplotan Johnny, yang bisa saja tiba-tiba kembali membuat ulah. Karena Jet Li tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi, Jet Li akhirnya memutuskan untuk mengangkat ketiga temannya menjadi murid, dan melatih mereka semua agar jago bela diri. Dugaan mereka benar saja, anak buah Johnny ternyata datang ke sana dan dilayani oleh teman-teman Jet Li yang sudah jago bela diri. Setelah semuanya dikalahkan, kini giliran Jet Li untuk turun tangan karena Johnny sudah menunggu untuk menantangnya bertarung. Namun di saat pertarungan sedang berlangsung, tiba-tiba harus terhenti karena Johnny akhirnya ditangkap oleh polisi. Setelah terlihat sedang berkelahi, Jet Li dan ketiga muridnya akhirnya dilepaskan dari kantor polisi, karena dianggap telah membantu polisi menangkap Johnny yang selalu membuat masalah. Akan tetapi di saat yang sama,
Suhu-Tea menjadi marah setelah tahu bahwa Jet Li sudah mengangkat orang Amerika menjadi murid dan mengajari mereka bertiga bela diri. Guru Tea marah karena tidak ingin nasib Jet Li seperti dirinya. Jet Li diusir oleh gurunya untuk kembali ke Hong Kong. Ternyata Johnny tidak lama di penjara dan cepat terbebas setelah membayar uang tebusan. Johnny juga marah terhadap teman bisnisnya yang berusaha lari tanpa membantunya sedikit pun saat di penjara. Keesokan harinya Jet Li bersiap untuk kembali ke Hong Kong setelah diusir oleh gurunya. Dan di waktu itu Ami terlihat sangat bersedih karena sebetulnya dia telah jatuh cintrong sama si akang Jet Li. Berpindah ke kondisi guru Tea, yang kini sudah kembali ke Pocilan. Tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa Anna telah diculik oleh komplotan dari Johnny. Dan untuk membebaskannya, si Johnny meminta guru Tea dan Jet Li untuk datang ke sana yang alamatnya bertempat di sebuah gedung. Kembali ke Jet Li, saat dirinya sedang dalam perjalanan dengan bus, ternyata di dalam bus yang ditumpanginya sudah ada bos gangster yang waktu itu mengincarnya dan masih berniat membunuhnya. Akan tetapi niatnya itu ternyata gagal, karena dirinya harus tewas oleh senjatanya sendiri. Rupanya sejak dari tadi Ami masih mengikuti Jet Li. Hal itu sangat kebetulan karena Jet Li juga baru mengetahui bahwa dia juga telah melupakan paspornya tertinggal di Pouchilam. Ami akhirnya mengantar dan mencarinya di Pouchilam. Dia lupa tempat menyimpan paspornya. Saat dia sedang mencari, dia menemukan surat wasiat dari Suhu Tea yang menyatakan, jika terjadi sesuatu pada guru Tea, maka berikanlah kepemilikan Pouchilan kepada Jet Li. Mereka juga menemukan alamat Johnny, tempat Johnny menyandra Anna. Menyadari bahwa guru Tea sedang dalam bahaya, tanpa pikir panjang Jet Li kemudian pergi ke alamat tersebut. Alamat itu tertuju pada sebuah atap gedung di mana Johnny dan semua anak buahnya berkumpul untuk menantang guru Tea dan menjadikan Anna sebagai sandranya. Kini guru Tea melawan semua anak buah dari Johnny yang jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi karena sudah tua, guru tak tentunya pasti kalah. Dan saat itulah ketiga murid Jet Li yang pemberani, mencoba membantunya tanpa memikirkan resikonya. Untungnya di saat mereka semua terdesak, Jet Li datang tepat waktu untuk menghajar mereka semua. Setelah semuanya dikalahkan, kini giliran Johnny yang berduel 1 lawan 1 dengan Jet Li. Sementara itu ketiga murid Jet Li dan juga guru Tea berusaha menolong Anna yang saat ini sedang dalam bahaya. Pertarungan antara Johnny dan Jet Li berlangsung cukup sengit, tanpa adanya gangguan. Akan tetapi di saat Johnny terpojok dan merasa tidak akan menang, dia malah berbuat nekat dengan meledakkan pipa gas di sana. Hal itu yang membuat Johnny harus loncat jendela gedung, dan akhirnya tewas ditendang dan terjatuh dari gedung. Di akhir film, setelah semua kejahatan berhasil dihentikan, Anna kemudian pergi untuk meneruskan sekolahnya. Sementara itu Jet Li memutuskan untuk kembali ke Hong Kong, dan saat di dalam bus dia dikejutkan oleh kehadiran Ami yang ternyata sudah ada di sana. Dia ingin bersama Jet Li walau harus mengikutinya ke Hong Kong. Akan tetapi lagi-lagi Jet Li kehilangan paspornya, yang ternyata paspornya itu sudah diambil guru Tea agar tidak bisa kemana-mana. Ami kecewa karenanya, dia diam-diam telah membeli tiket ke Hong Kong. Sedangkan Jet Li batal berangkat ke Hong Kong karena tidak ada paspornya. Ami kecewa tapi tetap senang karena tetap bisa berada dekat dengan si Ayang. Begitulah alur cerita film dari film The Master. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.